asalnya dari angkasa, setelah itu turun ke bumi. Ya, pupuk pusaka keris itu gunakan zaman dahulu itu, yang konon dibilang iron meteorite itu, terkesan tanda kutip tidak diakui bahwa uh, bahan itu adalah iron meteorite. Hey bro, saya bilang gitu. Kok nyari pakai ini, pakai apa? Pakai metal detektor gitu? Tahu nggak jawabannya? Jawabannya sangat unik sekali. Kata dia, nggak pernah katanya. Aku kalau nyari iron meteorite itu nggak pernah pakai metal detektor. Hai, hai Baramu, jumpa lagi. Sore ini ada satu barang datang ya. Ini barang istimewa, barang yang sangat uh, keren lah pokoknya. Apa itu? Ya, betul. Barang ini asalnya dari angkasa, setelah itu turun ke bumi. Ya, dan bisa dibuat bahan pamor. Ya, betul. Apalagi kalau bukan iron meteorite ya. Sebelum saya unboxing, saya buka ini paket. Ini paket dari teman saya di Mojokerto, di Trowulan ya, Jawa Timur. Dia memang seorang hunter apa batuan iron meteorite lah, bangsanya meteor atau meteorit. Karena nanti kita bahas meteorit itu gimana sih? Kenapa hanya yang diakui sebagai meteorit, iron meteorit itu kadang yang dari luar saja. Kenapa yang di Nusantara apa? Tidak ada yang jatuh di Nusantara pada zaman dahulu, bukan yang baru-baru ya. Entah itu era kerajaan atau sebelum itu. Apakah tidak ada di sini, sehingga terkadang batuan-batuan yang ditemukan atau yang empu-empu pusaka keris itu gunakan zaman dahulu itu, yang konon dibilang iron meteorite itu, terkesan tanda kutip tidak diakui bahwa uh, bahan itu adalah iron meteorite, hanya diakui sebagai logam biasa atau batuan logam atau iron apa namanya ya, nugget gitulah, iron nugget. Oke, ini teman saya ini memang hunter, salah satu pencari iron meteorite yang sudah bertahun-tahun terjun di dunia per batuan, per iron meteoritan dan pencarian gitu. Dia kemana-mana kerjaannya ya nyari ini, nyari batu meteorit. Nah, uniknya teman saya ini dari Mojokerto ini, dia itu sudah beberapa tahun ya mencari itu. Saya ini seringkali bertanya sama dia, "Hey bro," saya bilang gitu. "Kok nyari pakai ini, pakai apa? Pakai metal detektor gitu?" Tahu nggak jawabannya? Jawabannya sangat unik sekali. Kata dia, "Nggak pernah," katanya. "Aku kalau nyari iron meteorite itu nggak pernah pakai metal detektor." Wow, saya itu kaget. Lantas, kok nyari itu bagaimana? Pakai apa gitu? Dia jawab lagi, "Saya pakai feeling detector." Wah, itu tambah wah nubrak gitu, tambah kaget. Feeling detector. Saya ini punya kedekatan dengan meteorit katanya. Saking dekatnya, rasa itu seperti uh, apa ya? Dia bilang kalau melihat batuan, ya batuan itu, dia itu seakan-akan bisa membedakan dengan frekuensi batuan itu kepada dirinya itu, bahwa dirinya, badannya, rasanya itu menjadi metal detektor.
Sehingga kalau menemukan batuan itu, oh ini batu biasa gitu. Oh ini batu logam atau batu meteorit. Itu merasa di dirinya. Mungkin ada sinyal ya di otaknya atau di apa. Titit gitu mungkin. Saya nggak tahu juga. Hanya pengakuannya seru sekali begitu. Wah ini melampaui teknologi metal detektor. Keren lah pokoknya. Nah, jadi suatu ketika dia itu menemukan ini di suatu ladang ya. Bukan ladang katanya, sawah. Sawah. Batuan ini dia datang ke sebuah sawah. Setelah itu jalan, tiba-tiba insting detektornya atau apa namanya, niskala detektor ya, magis detektornya itu begitu melintas di sebuah pematang sawah itu dia langsung berbunyi katanya, insting detektornya, gert gert gert, seperti tersetrum gitu loh. Saya bilang tersetrum nggak kesurupan kan. saya membayangkan begitu dia insting detektornya berbunyi gitu, bergetar badannya, nggak taunya kesurupan di tengah sawah. Bisa bayangkan kan bagaimana bergumulnya dia dengan apa, dengan tanah, air, lumpur gitu. Iyalah itu pokoknya. Saya nggak bisa bayangkan dia itu seperti main kuda lumping jadinya. Jadi begitu lewat di sawah itu, dia merasakan katanya. Lalu dia uh, ini ada di tidak begitu dalam, jadi hanya diambil saja. Setelah itu diangkat, ketemulah ini. Gitu. Jadi begitu ceritanya barang ini. Barangnya cukup besar, tapi pipih. Ya, yang waktu video call sama saya itu pipih dan ya cukup berat lah. Beratnya sekitar 1,6 1 kilo, 6 lebih lah. Ya anggap saja 1,6 kilo. Oke, kalau gitu yuk kita buka sekarang. Ya, kita buka sekarang nih. Nih barangnya. Masih tersegel. Jadi sama-sama kita buka yuk. Sekarang kita buka dulu. Wah, saya kok merasakan juga ini insting detektor saya ini. Bret gitu. Bret, tapi bagian bawah yang terasa, bukan di kepala, bukan di dada, tapi di bagian bawah. Ya, di perut. Karena belum makan, lapar. Oke, kita buka ini. Wow. Cukup besar ya. Kita buka semuanya dulu. Sudah. Iya. Ini dia. Harusnya ada 2 ini. Mungkin ada di sini lagi. Oh ya, ada 1 lagi di dalam. Sip. Ntar kita akan buka yang ini dulu. Woi, Baramu, keren sekali tas kreseknya. Ada bunga-bunganya, batik-batik gitu. Terima kasih, ada ucapannya terima kasih. Terima kasih kembali, bro. Ada batik-batiknya, berwarna ungu. Nah, ini dia, kita lihat. Tara! Inilah iron meteoritnya ya. Nih, kita lihat lebih jelas. Dia pipih ya, nih pipih. Nah, pipih dia. Pipih dan dia sudah teman saya ini yang pencari iron meteorit insting detektor itu sudah memotongnya dan mengujinya. Ternyata memang bukan batuan, tapi iron ya. Nah ini dia sudah potong dan sudah dihaluskan dengan gerinda. Jadi penampakan sudah terpotongnya ini. Terus ini
Nah, ini penampakan patahnya ya, patahnya. Kita dengarkan ya. Nah, ya mendenting ya. Jadi kalau dari teksturnya, saya itu melihatnya tidak mirip seperti iron meteorit yang sering saya dapatkan di online shop ya, yang dari luar negeri, seperti contohnya iron meteorit Campo del Cielo atau iron meteorit yang dari Rusia kayak Dronino atau apa namanya Alin, itu beda karakternya. Dia ini karakternya seperti memang besi ya, dan dia menjenting. Nah ini bunyinya ting ting ting, berbeda ya. Entah itu karakternya masuk jenis iron meteorit apa. Yang pasti ini harus dicoba ya dulu ya. Kita akan coba nanti ditempa apa hasilnya. Saya sih maunya coba cukup besar, jadi full ya, full. Saya maunya kalau bisa langsung di tempat tunggal, ya saya coba tempat tunggal. Kalau tidak tidak bisa ya kita pakai campuran besi ya, dicontong gitu istilahnya, atau ditapeh. Nah ini kalau dari bunyinya, karena ya saya bukan pakar, tapi karena sudah bertahun-tahun bergelut dengan iron meteorit yang bisa ditempa atau besi atau baja yang bisa ditempa, kalau lihat bunyinya ini seperti bunyi baja sih sebenarnya. Karena kalau iron meteorit kayak Campo del Cielo, Dronino, atau eh, Siloptic Alin, itu kalau dijenting itu tidak berbunyi ting gini, tapi bunyinya dek bak bak gitu loh. Padat dia, bunyinya tidak melengking. Nah ini kan melengking dia, ting gitu, seperti bunyi baja sebenarnya, seperti bunyi baja. Dugaan saya ya, mungkin ya, ini adalah eh, hasil dari pengolahan biji besi atau pengolahan bahan mentah yang sudah masuk di tungku perapian, semacam tamahagane lah mungkin. Tapi bukan zaman sekarang, karena memang karakternya ini ada bekas-bekas tanah masih, temuannya itu, karena tapi sudah dibersihkan. Ini kayaknya sih semacam itu ya, semacam tamahagane kalau di Jepang itu loh. Bahan baku untuk sebuah produk tempa logam. Artinya, ini dugaan saya kembali lagi adalah suatu proses, sudah mengalami proses tungku atau pembakaran manusia. Dan karakternya pun hampir mirip besi luwu ya, yang dari Sulawesi itu loh. Besi luwu saya sering dapatkan ya begini juga. Ini karakternya hampir mirip. Nah, dugaan saya kemungkinan kalau misalkan di tempat lokasi penemuan ini ada jejak besalen atau tempat pandai besi bekerja, kemungkinan besi ini adalah olahan beliau, atau yang zaman dulu itu didatangkan dari Luwu. Yang mana memang Luwu terkenal bahwa sejak abad 1 itu, sudah abad 1 Masehi, Luwu sudah bisa mengolah logam di sana dengan tungkunya, dan hasil olahan logamnya itu sudah seperti seperti rock iron, terus macam-macam seperti inilah, besi-besi olahan itu mereka sudah bisa ekspor ya. Menurut catatan dari arkeolog yang pernah saya baca itu, bahwa abad ke-1 Luwu ini sudah bisa mengekspor sampai ke Indochina gitu loh. Sampai ke Jawa, ke Sumatera. Kemungkinan ya. Kemungkinan ini adalah barang yang juga dari sana. Oke?
Ya bagaimananya kita akan coba dulu. Nah, sekarang yang kedua. Ini yang kedua unik dia. Ada lagi satu lagi. Kita lihat dulu. Oh, mana dulu? Ini dia. Bim salabim abracadabra. Wah. Hahaha. Nah, ini. Bulat dia. Bulat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di zoom ya. Nah, coba ya, ini kita lihat zoom. Ini akan terlihat pola iron meteoritnya. Apa yang dibilang Watt-Marston pattern itu loh. Ada garis-garis seperti tikar itu. Ini ada ini. Nah, semoga kelihatan ya. Nih. Ini kelihatan sekali nih. Dan ini bulat seperti kelereng ya. Beratnya ya berapa ini? Sekitar ratusan gram lah. 200 mungkin 300-200an gram. Nah, kalau ini ada itunya. Karena teman saya ini mendapatkannya ini sudah bulat gini dan dia coba di di etching ya dengan menggunakan cairan asam, akhirnya keluar ini Watt-Marston pattern-nya ini. Semoga kelihatan ya nah teman-teman. Nanti kalau enggak ya saya buatkan yang lebih jelas lah. Ini unik ini. Kalau ini karakternya ya memang seperti Siloctic Alin yang Rusia itu Watt-Marston pattern-nya ya ada gini juga. Jadi ada dua barang ini, hanya ini kandungannya ya memang beda-beda ya. Ada kandungannya beda-beda. Kalau ini kalau dijatuhkan ke lantai ya, kalau dijatuhkan ke lantai ini suaranya saya yakin sama dengan iron meteorit impor lainnya. Tapi kalau ini enggak kerinting gitu. Kalau ini iya ini. Nah, inilah baramu semuanya yang sudah datang ke tempat saya. Thank you bro dari Trowulan. Paketnya udah sampai. Ya teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat beda. Silahkan tulis di bawah ya, di kolom bawah ya, di kolom komentar tentang apa ini. Mungkin ada yang pernah menemukan juga atau pernah punya pengalaman memegang barang begini ya. Ya, kalau ini ya saya yakin ini iron meteorit tapi bulat banget ini. Kayaknya sudah diolah gitu loh. Tapi bukan olahan baru karena memang bekas sudah lama lah. Patinanya itu patina antik lah. Kalau biasa main di barang antik ini kelihatan ini. Kalau ini udah lama. Kalau ini ya batuannya gini, seperti lelehan sih, tapi bukan lelehan karena ada bagian yang mengandung besinya, ada mengandung nikel juga. Ini lengket magnet sekali ini. Yang ini juga lengket magnet. Ya, kalau ada yang punya pengalaman, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing ilmu. Jadi kita tunggu video berikutnya bagaimana kami menguji coba ini, mengolah ini. Apakah bisa diolah menjadi bahan pamor atau bahan besi atau bahan baja sebuah alat ya, alat. Rencananya sih nanti saya buat bukan keris tapi karena uji coba mungkin pisau atau belati lah. Ini akan saya coba. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk semua baramu. Sehat, sukses selalu. Support terus pandai lokal dimanapun baramu berada. Banggakan Tosan Haji Milenial. Terakhir kata, ucapkan sama-sama. Hai.